Assalamualaikum teman-teman. Masih lancar puasanya? Ya tentunya pasti ya kan, karena kan udah mau lebaran nih. Hahaha. Jadi di sini kami dari kelompok 6 yang anggotanya saya sendiri yaitu Janat Husna, Rizka Nurul Husna, Dede Irwanto, dan Mardatilah. Kami akan menampilkan video pembahasan tentang dana pensiunan LKS atau Lembaga Keuangan Syariah. Eits, tapi sebelum kalian menyaksikan videonya, kami ada kutipan. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Selamat menyaksikan. Definisi dana pensiun syariah. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Program pensiun berdasarkan prinsip syariah adalah program pensiun yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Dana pensiun berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Definisi istilah dalam dana pensiun syariah. Unit syariah adalah unit yang dibentuk DPPK untuk menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Pengelola unit syariah adalah pengurus DPPK yang ditunjuk pendiri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan unit syariah. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga Islam dengan tugas dan fungsi untuk menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. Paket investasi syariah adalah sekumpulan jenis investasi berdasarkan prinsip syariah yang ditawarkan oleh DPLK. Akad adalah ikatan atau hubungan hukum antara pernyataan melakukan ikatan atau ijab dan pernyataan menerima ikatan atau qabul yang dibuat di antara dua pihak atau lebih sesuai prinsip syariah. Definisi istilah-istilah dalam dana pensiun syariah. Yang pertama, ada akad hibah. Akad yang berupa pemberian dana dari pemberi kerja kepada pekerja. Kedua, akad hibah bisyart. Akad hibah yang baru terjadi apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi. Yang ketiga, akad hibah muqayyadah adalah akad hibah di mana pemberi kerja menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun. Yang keempat, akad wakalah, akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang kelima, akad wakalah bi ujrah, akad wakalah dengan imbalan upah ujrah. Definisi istilah-istilah dana pensiun syariah. Yang pertama, akad mudharabah, akad kerjasama usaha antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, akad ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas barang atau jasa. Yang ketiga, ada dana takzir adalah dana yang dibayarkan pemberi kerja kepada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun. Konsep dana pensiun syariah yang mana penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad. Yang pertama, ada akad hibah bisyart. Yang kedua, akad hibah muqayyadah. Yang ketiga, akad wakalah. Yang keempat, akad wakalah bil ujrah. Yang kelima, akad mudharabah. Yang keenam, akad ijarah. Dan yang ketujuh, akad lain yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Lalu selanjutnya ada kendala pengembangan dana pensiun syariah. Yang pertama, adanya program sejenis yang bersifat wajib, yaitu program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, kurangnya pemahaman pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun dan beban iuran dana pensiun yang dianggap kos. Yang ketiga, untuk dana pensiun syariah masih terdapat kendala konversi dari dana pensiun konvensional ke dana pensiun syariah dan kurangnya minat mendirikan. Yang keempat, insentif dari pemerintah terhadap dana pensiun itu masih kurang, khususnya terkait investasi dan perpajakan. Lalu, bagaimana strategi menghadapi kendala pengembangan dana pensiun syariah? Strategi pertama yaitu dana pensiun syariah bersinergi dengan program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan cara saling mengisi segmen sesuai bisnisnya, yaitu jaminan pensiun BPJS untuk manfaat dasar, sedangkan dana pensiun untuk manfaat tambahan. Kedua, dilakukan sosialisasi tentang dana pensiun syariah kepada para pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun. Yang ketiga, regulator atau OJK memberikan kemudahan peraturan untuk dana pensiun syariah melakukan konversi dari dana pensiun konvensional menjadi dana pensiun syariah. Yang keempat, pemerintah menambah insentif bebas pajak bagi investasi dana pensiun syariah. Manfaat pensiun bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib dibayarkan sesuai dengan prinsip syariah. Menggunakan rumusan sesuai dengan prinsip syariah atau akad-akad dana pensiun syariah. Pengelolaan kekayaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib dikelola berdasarkan prinsip syariah. Investasi tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Implementasi akad hibah bi syarat dan akad hibah muqayyadah digunakan antara pemberian kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Akad wakalah dan akad wakalah bil uzrah digunakan antara pemberi kerja atau peserta dan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Akad wakalah bil uzrah dan akad mudharabah digunakan antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pelimpahan kuasa dari dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan imbal jasa atau fee. Akad ijarah digunakan antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan pihak ketiga untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau uzroh. Iuran. Pembayaran iuran bagi penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Iuran pemberi kerja dan iuran peserta yang belum disetor setelah melewati 2,5 bulan sejak jatuh temponya dinyatakan sebagai utang pemberi kerja dan dikenakan sanksi atau ta'zir berupa denda yang dihitung sejak hari pertama dari bulan jatuh tempo penyetoran iuran. Sanksi atau ta'zir berupa denda adalah sebesar denda yang layak per bulan dari akumulasi tunggakan iuran. Dana ta'zir yang tidak termasuk dalam aset dana pensiun dan wajib digunakan sebagai dana sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dana-dana pensiun syariah dengan konvensional. Yang pertama, pada kegiatan penerimaan iuran. Pada konvensional, iuran sebagai kewajiban atau komitmen pemberi kerja kepada pekerja melalui pendanaan dana pensiun dan tidak dapat ditarik kembali iurannya. Sedangkan pada syariah,
diberlakukan sebagai hibah, akad hibah bisyart, dan akad hibah muqayyadah. Digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Yang kedua, pada kegiatan investasi. Pada konvensional, instrumen investasi bebas atau tidak dibedakan syariah atau tidak, baik pasar uang dan pasar modal. Sedangkan pada syariah, instrumen investasi syariah saja dan di pasar uang dan pasar modal syariah. Yang ketiga, pada kegiatan hasil investasi atau pengembangan dana. Pada konvensional, dengan menggunakan imbal hasil berupa bunga atau hasil pengembangan. Sedangkan pada syariah, dari bagi hasil atau profit sharing atau mudharabah. Dan yang terakhir, dari kegiatan manfaat pensiun. Pada konvensional, tergantung dari hasil investasi atau non syariah, besar manfaat sesuai hasil investasi non syariah. Sedangkan pada syariah, manfaat pensiun sesuai hasil investasi syariah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nama-nama dana pensiun syariah. Yang pertama ada dana pensiun Muhammadiyah. Yang kedua ada dana pensiun Universitas Islam Indonesia. Yang ketiga ada dana pensiun Bank Muamalat. Dan yang terakhir ada dana pensiun Lembaga Keuangan DPLK Muamalat. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya teman-teman. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.